berkarya, kader pembangunan sebagai berkat bangsa, disiplin berani dan setia, beranak mulia. Bersatu padu menyongsong masa depan yang gemilang, satu pramuka untuk satu Indonesia. Melangkah maju menuju masyarakat yang sentosa. Jayalah pramuka, jayalah Indonesia. Gerakan pramuka praja muda karena sebagai wahana kaum muda suka berkarya, kader pembangunan sebagai berkat bangsa, disiplin berani dan setia, beranak mulia. Bersatu padu menyongsong masa depan gemilang, satu pramuka untuk satu Indonesia. Melangkah maju menuju masyarakat yang sentosa. Jayalah pramuka, jayalah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya pada materi kepramukaan pada kegiatan MPLS SMP Negeri 6 Mataram tahun 2020. Kata pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana, yang memiliki arti orang muda yang suka berkarya. Pramuka merupakan sebutan bagi anggota gerakan pramuka yang meliputi pramuka siaga usia 7-10 tahun, pramuka penggalang 11-15 tahun, pramuka penegak 16-20 tahun, dan pramuka pandega usia 21-25 tahun. Sedangkan yang dimaksud kepramukaan adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan yang sasaran akhirnya pembentukan watak, akhlak, dan budi pekerti luhur. Pramukaan adalah sistem pendidikan kepanduan yang disesuaikan dengan keadaan, kepentingan, dan perkembangan masyarakat dan bangsa Indonesia. Dwi Satya Siaga. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh, satu, menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengikuti tata krama. 2. Setiap hari berbuat kebajikan. Dwi Dharma Siaga. 1. Siaga berbakti kepada ayah bundanya. 2. Siaga berani dan tidak putus asa. Nah, sekarang Tri Satya Penggalang.
Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh satu menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup, dan mempersiapkan diri membangun masyarakat, menepati dasar dharma. Nah, kalau Trisatya Penegak Pandega sebagai berikut. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup, dan ikut serta membangun masyarakat, menepati dasar dharma. Nah, dasar dharma untuk semua golongan kecuali siaga berbunyi, dasar dharma pramuka itu: 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil, dan gembira. 7. Hemat, cermat, dan bersahaja. 8. Disiplin, berani, dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Sistem tanda kecakapan. Tanda kecakapan umum TKU, tanda kecakapan khusus TKK, tanda pramuka Garuda TPG. Untuk mendapatkan TKU harus menyelesaikan SKU. Untuk mendapatkan TKK harus menyelesaikan SKK. Untuk mendapatkan tanda pramuka Garuda harus menyelesaikan syarat pramuka Garuda. SKU adalah kurikulum pendidikan kepramukaan yang wajib dipenuhi oleh seorang calon anggota gerakan pramuka atau calon pramuka penggalang untuk memperoleh tanda. SKK adalah semua syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pramuka untuk memperoleh tanda kecakapan khusus atau TKK tertentu. SPG adalah ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang pramuka untuk memperoleh tanda pramuka Garuda. Tingkatan pada masing-masing golongan. Pertama, golongan siaga berwarna hijau dengan TKU-nya paling kiri. Dimulai dari siaga mula. Tingkatan kedua siaga bantu. Tingkatan ketiga siaga tata. Berikutnya pada golongan penggalang ada tingkat-tingkatan dengan gambar TKU-nya yang tengah berwarna merah. Tingkatan yang pertama penggalang ramu. Tingkatan yang kedua penggalang rakit. Tingkatan yang ketiga penggalang terap. Berikutnya golongan penegak. Ada 2 tingkatan. Yang pertama penegak bantara. Yang kedua penegak laksana dengan gambar TKU-nya yang tengah berwarna hijau. Terakhir pandega. Golongan pandega hanya 1 tingkatan. Tanda kecakapan khusus atau TKK. Terdapat 5 bidang TKK. Yang pertama TKK bidang agama, mental, moral, spiritual, pembentukan pribadi dan watak berwarna dasar kuning. Kedua TKK bidang patriotisme dan seni budaya berwarna dasar merah.
Ketiga, TKK bidang kesehatan dan ketangkasan berwarna dasar putih. Keempat, TKK bidang keterampilan teknik pembangunan berwarna dasar hijau. Kelima, TKK bidang sosial, peri kemanusiaan, gotong royong, ketertiban masyarakat, perdamaian dunia dan lingkungan hidup berwarna dasar biru. TKK untuk golongan siaga berbentuk segitiga. Untuk golongan penggalang dan penegak tergantung pada tingkatannya. Pertama, tingkat purwa berbentuk lingkaran. Kedua, tingkat madya berbentuk persegi. Ketiga, tingkat utama berbentuk segi 5. Yang membedakan TKK untuk golongan penggalang dan penegak adalah warna bingkai TKK-nya. Untuk golongan penggalang, bingkai berwarna merah. Untuk golongan penegak, bingkai berwarna kuning. Gambar ini menunjukkan gambar 10 TKK wajib untuk golongan siaga. Selalu sedia dia bagi kita semua, alam yang indah megah. Selalu sedia memberi. Sedangkan gambar ini menunjukkan gambar 10 TKK wajib untuk golongan penggalang. TKK wajib untuk semua golongan sama. Dapat nuansa pandangan, di sana kita kan belajar berpandangan luas. Berikut ini contoh pemasangan TKK pada selempang. Berikutnya kegiatan untuk semua golongan. Alam yang luas bebas, kaya tiada batas. Kegiatan satuan siaga. 1. Pesta siaga. 2. Bazar siaga. 3. Persari atau perkemahan 1 hari dari pagi sampai sore. 4. Dian Pindrung atau geladian pemimpin barung. Barung adalah nama kelompok pada satuan siaga. Mari kita sekolah di sana. Kegiatan satuan penggalang. 1. Jambore. Kegiatan besar penggalang disebut jambore. 2. Lomba tingkat. Lomba tingkat dilaksanakan secara berjenjang. Dari lomba tingkat 1, tingkat gugus depan. Lomba tingkat 2, tingkat kecamatan atau ranting. Lomba tingkat 3, tingkat kabupaten kota atau tingkat cabang. Lomba tingkat 4, tingkat provinsi atau daerah. Lomba tingkat 5, lomba nasional. Ketiga, Dian Pindru atau geladian pemimpin regu. Keempat, bakti sosial. Kelima, persami atau perkemahan Sabtu Minggu. Keenam, kemah bakti. Kegiatan untuk pramuka, penegak, dan pandega. 1. Raimuna. Raimuna adalah kegiatan besar untuk penegak dan pandega, sama seperti jambore pada penggalang. Kedua, Perti atau perkemahan bakti. Ketiga, KPDK atau kursus pengelola Dewan Kerja.
Keempat, LPK, latihan pengembangan kepemimpinan. Kelima, Dian Pinsat, latihan pemimpin satuan. Keenam, Jota, Jambore on the air, dan Yoti, Jambore on the internet. Ketujuh, bakti sosial. Selanjutnya, kegiatan untuk pembina. 1. Karang Pamitran. Karang Pamitran adalah arena berkumpulnya semua pembina dari gugus depan untuk bermusyawarah. Kedua, KO, kursus orientasi. Ketiga, KMD, kursus mahir dasar. Keempat, KML, kursus mahir lanjutan. Kelima, KPD, kursus pelatih dasar. Keenam, KPL, kursus pelatih lanjutan. Ketujuh, KPK, kursus pengelola kuartir. Thank you.